Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kisahnya cukup panjang. Mungkin saking panjangnya sehingga kita persis seperti yang diharapkan oleh Tuhan datang ke gereja mengalami kelegaan. Saking leganya sehingga kita tertidur. Bukankah rasa tidur itu lega kan? Kalau tegang kan berarti ada beban seolah-olah. Jadi semua orang yang datang mendengarkan kisah sengsara Tuhan mengalami kelegaan. Ibu bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Namun bukan itu yang mau kita renungkan. Yang mau kita renungkan adalah sebetulnya siapa sih yang diadili itu? Apakah Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang diadili, ataukah juga Tuhan Yesus yang kita imani sekarang ini? Ibu bapak saudara terkasih, kita mempunyai taman doa yang namanya Taman Doa La Salette. Lalu ada salib di sana. Salibnya ada catut dan juga ada palu. Untuk simbol sebetulnya Tuhan Yesus pun itu juga disalibkan zaman sekarang. Pada saat kita melakukan tindakan dosa, kita memaku salib Tuhan. Berarti kita sendiri itulah yang menyalibkan. Namun pada saat kita melakukan doa, amal kasih, kita mencatut paku-paku Tuhan. Berarti tanda bahwa kita itu ikut menurunkan Tuhan dari salib itu. Nah, kita bisa melihat ibu bapak saudara terkasih, Tuhan juga masih disalibkan pada zaman kita sekarang. Nah, kalau demikian siapa yang menyalibkan? Kita sendiri ternyata. Dengan tindakan-tindakan dosa kita, dengan tindakan-tindakan kita menjauh dari Tuhan, seolah-olah mata kita, hati kita dicocok oleh Tuhan sendiri untuk mengatakan, kamu yang menyalib aku. Ini renungan yang pertama yang bisa kita renungkan. Lalu, kalau kita bisa melihat, pada saat penurunan salib, para murid-murid yang lain di mana? Yang disebut dengan rasul-rasul itu. Tidak ada. Justru orang yang hampir sama sekali tidak dikenali dalam kitab suci yang menyiapkan pemakamannya. Orang yang mengaku dia murid Tuhan di mana? Lari menyelamatkan diri. Kita bisa berpotret dari situ. Kalau ada saudara kita yang mengalami sengsara, kita ada di mana? Kita bisa bertanya-tanya dalam diri kita. Itu renungan kedua yang bisa kita renungkan. Renungan yang ketiga, kita bisa mendalami lebih lagi. Kalau zaman sekarang Tuhan Yesus hidup, kira-kira yang diadili siapa? Yang diadili adalah aspek kemanusiaan. Kita melihat aspek kemanusiaan, orang saling mencium adalah tanda cinta. Tetapi bagi Tuhan Yesus, dicium oleh salah satu orang yang disebut rasul, Yudas Iskariot, justru adalah kesengsaraan. Pada saat dia ngomong tentang kebenaran, justru dia ditampar kemanusiaannya. Orang yang melihat kemanusiaan disiksa, lalu orang mencari orang ketiga untuk mengadili. Disebut Pontius Pilatus.
Pontius Pilatus berusaha untuk mengadili dan dia tidak menemukan kesalahan. Namun orang ketiga juga ingin untuk mendapatkan keselamatan. Maka dia tidak mempertahankan kebenaran itu, tetapi membiarkan kebenaran itu dibantai. Dengan berdalih, kalau dia disalibkan, aku tidak ikut bersalah lo ya. Tetapi orang Yahudi juga bisa mengatakan, bukan kami loh yang membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus disalibkan. Dan disalibkan adalah tanda hukuman orang-orang Romawi. Kalau orang Yahudi membunuh itu dengan tanda dilempari batu sampai mati. Tetapi Pilatus, dia bisa dikatakan sela dengan mengatakan, bukan aku yang membunuh, tetapi kamu yang membunuh dan meminta untuk disalibkan. Orang pihak ketiga dengan dia mendiamkan itu, berarti ada satu konsekuensi. Kebenaran akhirnya mati. Ibu bapak sudah terkasih, kadangkala orang tidak mau diusik kalau melihat ada kebenaran itu misalnya bisa dikatakan dipertanyakan atau diusik. Kita seolah-olah diam. Dan diam itu justru membuat kebenaran binasa. Maka dalam diri kita sebagai murid Tuhan, apakah kita mau membiarkan kebenaran itu binasa? Ini renungan kita yang ketiga. Maka kita bisa melihat dalam kisah sengsara Tuhan yang panjang, banyak hal yang bisa dipertanyakan dan yang diadili adalah diri kita. Apakah kemanusiaan kita ini adalah kemanusiaan yang sungguh-sungguh bisa dikatakan seperti Tuhan Yesus. Dalam dia meninggal, dia mengatakan sudah selesai. Dalam bahasa Latin, kalau saya mengatakan pakai bahasa Latin ya, bukan bahasa Yunani, walaupun Injilnya pakai bahasa Yunani, yakni consumatum est, sudah sempurna. Jadi dia dengan kemanusiaan dia melakukannya sampai sempurna, consumatum est. Dia menyempurnakan kemanusiaan kita. Maka mari kita membangun aspek kemanusiaan itu supaya kemanusiaan itu sungguh-sungguh bisa menguasai seluruh dunia dan kita ikut terlibat menegakkan kemanusiaan itu dalam kehidupan kita yang nyata. Selamat merenungkan. Marilah